Ini adalah hari pemanasan sebelum kita menghadapi real data, big data yaitu CPI di hari Rabu. Tentunya ada awalan yang akan menjadi penentu juga, salah satunya adalah indikator dari data PPI, inflasi dari sisi produsen. Nah, selain itu juga ternyata ada Powell Speaks yang kemungkinan akan sangat dinantikan para pelaku pasar. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Powell? Apakah dia akan tetap konsisten dengan pernyataan less hawkish-nya di pertemuan FOMC Mei kemarin, atau ada sedikit perubahan yang mungkin membuat dia dinyatakan atau ditanggapi oleh pasar sebagai sisi hawkish? Oke, kita lihat ulasan berikut ini. Ya, the calm before the storm. Artinya kita mungkin akan menghadapi badai, tapi saat ini relatif tenang, at least sampai tadi malam dan juga sampai sesi Asia lebih tepatnya. Nah, sekarang kita akan mencoba melihat apa yang akan dihadapi oleh para pelaku pasar. Kemarin di live streaming kita sudah sempat bicara tentang panjang lebar emas yang kemungkinan akan berpotensi naik tapi akan menghadapi rintangan yang sangat serius, termasuk juga pola penurunan. Itu pun ternyata memang turun, tapi tidak segera dengan turun lebih cepat atau bahkan turun di bawah level support psikologisnya. Tapi bayang-bayang ini masih tetap mengancam. Tentunya kaitannya dengan data Amerika di 2 hari ke depan, hari ini dan besok. Selasa kita akan berhadapan dengan data PPI, Producer Price Index, yang juga merupakan inflasi dari sisi produsen, kemudian juga dengan Powell Speaks. Keduanya akan menjembatani atau menginisiasi rintangan awal sebelum kita berhadapan dengan data besok, yaitu data CPI dan retail sales. Tentunya apa yang terjadi tadi malam diproyeksikan sebagai aksi profit taking dari para pedagang ataupun dari para trader. Ya, kaitannya kalau Anda lihat selain emas, ternyata indeks saham pun kecenderungannya mengalami penurunan, walaupun hanya ya bisa dibilang terbatas kepada penurunan di sisi Dow Jones. Sementara Nasdaq relatif condong lebih kuat dengan saham sektor teknologinya. Tapi masalahnya kali ini adalah kalau kita bicara tentang sorotan yang paling dituju, selain CPI tentunya akan menjadi pemanasan di sini adalah PPI, Producer Price Index. Kenapa ini menjadi penting? Salah satunya kalau kita lihat dari komponen yang ada di dalamnya, inflasi dari sisi produsen itu dinyatakan dengan kondisi di mana kalau ternyata produsen atau dalam hal ini penjual harus membeli barang ataupun jasa dengan harga yang lebih tinggi, maka biasanya itu akan cenderung membebankan harga tersebut ke sisi konsumen. Oleh karenanya, kalau ternyata data PPI malam ini lebih tinggi daripada ekspektasi, dikhawatirkan kemungkinan CPI besok juga bisa relatif lebih tinggi. Ya, setidaknya itu akan menjadi korelasi yang positif. Tapi kalau misalkan tinggi pun, kita memiliki area yang harus kita waspadai, yaitu angka ekspektasi yang nanti akan kita compare dengan angka aktualnya. Nah, rintangan pertama hari ini dengan data PPI, ekspektasinya adalah untuk PPI basis tahunan diperkirakan akan mengalami kenaikan 2,2% dari 2,1%. Sementara untuk core PPI-nya basis tahunan juga diperkirakan akan naik ke level 2,3%. Atau lebih tepatnya tetap konsisten di 2,4% ya. Sebelumnya 2,4% berarti kalau tidak ada perubahan ya mungkin relatif lebih soft ataupun lebih ya bisa dibilang tidak terlalu galak. Tapi kalau misalkan lihat dari basis bulanan, PPI basis bulanan diperkirakan akan mengalami kenaikan 0,3% dari 0,2% dan core PPI basis bulanannya diperkirakan akan sustain atau stabil di 0,2%. Nah, sementara di sisi lain, di malam hari jam 9 malam kita akan mendengarkan dari Mr. Powell. Apa yang akan dikatakannya? Kalau kita merujuk kepada apa yang sempat dikatakan di dalam FOMC meeting di awal Mei kemarin, maka kemungkinan condongnya adalah less hawkish. So, less hawkish di sini ditandai dengan pernyataan kemarin bahwa tidak ada rencana dari Fed untuk melakukan kenaikan suku bunga. Yang kedua adalah kemungkinan untuk kebijakan berikutnya tergantung data, dan tentunya opsinya hanya mempertahankan suku bunga lebih tinggi lebih lama atau mulai mempertimbangkan pemangkasan suku bunga. Satu sisi, pemangkasan suatu waktu akan terjadi di tahun ini menurut Powell, dan juga ditekankannya bahwa ini kemungkinan tidak akan dalam waktu dekat, kecuali kalau terjadi perubahan yang signifikan, terutama kaitannya dengan data inflasi. Itu sebabnya minggu ini adalah minggunya inflasi yang kemungkinan akan menentukan dan menjadi pedoman bagi kebijakan Fed berikutnya. Nah, oleh karena itu untuk data PPI nanti malam kurang lebih bocorannya seperti ini teman-teman. Kunci utamanya adalah ekspektasi yang akan dikeluarkan, apakah comparisonnya aktualnya akan lebih tinggi atau lebih rendah dari ekspektasi. Jadi kalau misalkan ekspektasinya untuk basis tahunan yaitu PPI utama ada di kisaran 2,1 sampai 2,3%. Artinya
selama datanya hanya berada di kisaran 2,1 sampai 2,3%, baik itu lebih tinggi ataupun lebih rendah daripada ekspektasi, maka kemungkinan pergerakannya relatif sideways atau relatif tenang. Kecuali kalau kita melihat data yang jauh lebih tinggi, misalkan di atas 2,3%, jelas itulah very strong US dollar. Dan imbasnya tentunya emas ataupun pasar saham akan bergerak turun alias tertekan turun, bahkan emas bisa saja turun di bawah level 2306 atau bahkan 2310. Nah, satu sisi, kalau misalkan ternyata datanya berada di bawah 2,1%, itu adalah very weak dollar. Yang artinya emas ataupun saham punya kesempatan untuk kembali rebound, dan termasuk emas terutama bisa saja kembali di atas 2350 atau mungkin di atas 2360-an ya. Tapi masalahnya belum itu saja. Kita masih tetap harus tunggu dengan basis tahunan yaitu core PPI-nya. Angkanya memang diperkirakan akan mengalami sustain 2,4%. Ini berarti kalau ternyata kita dapatkan, anggaplah angkanya di antara 2,3 sampai 2,5%, that means stabil dan kemungkinan tidak akan ada gejolak. Tapi kalau ternyata di bawah 2,3, very weak dollar, tapi kalau di atas 2,5 berarti very strong dollar. Nah, lalu kemudian kalau basis bulanan sendiri, perhatikan data core PPI basis bulanan yang diperkirakan stabil di 0,2%. Nah, prediksinya kalau misalkan ternyata angkanya di antara 0,1 sampai 0,3%, katakanlah rilis dengan 0,2%, berarti tidak akan ada pergerakan, tidak akan ada gejolak. Tapi kalau di bawah 0,1%, jelas itu kesempatan untuk emas mengalami kenaikan. Tapi kalau di atas 0,3%, siap-siap emas kembali turun dan lanjutkan penurunan di bawah 2306. Nah, gejala berikutnya teman-teman, posisi ini akan ditentukan dari Mr. Powell. Jadi kalau statement dari Powell-nya sendiri masih tetap less hawkish, saya rasa ini masih ada kesempatan untuk kembali ditutup di atas 2350. Tapi kalau Mr. Powell ternyata sedikit berargumen bahwa mereka tetap terbuka juga untuk melakukan kenaikan suku bunga, atau bahkan tidak ada pemangkasan di bulan Juni ataupun Juli, ya saya rasa kita 2 bulan 3 bulan ke depan harus bersabar, sehingga kemungkinan potensinya emas berpotensi turun di bawah 2300. Tapi kunci utamanya, inilah dia. Kunci utamanya tetap orang-orang ataupun trader ataupun investor global akan sangat menantikan data CPI, karena itu yang tujuan utama dan akan berpotensi merontokkan semua data-data ekonomi yang dirilis dari semua kawasan. Nah, Morgan Stanley memiliki alasan kenapa dia sangat yakin bahwa Fed tetap akan dalam jalur pemangkasan suku bunga dan sebanyak 3 kali pemangkasan di tahun ini, mirip dengan dot plot yang sempat disampaikan oleh Fed di FOMC bulan Maret. Alasan utamanya adalah kemungkinan inflasi masih akan tetap turun, terlepas dari data hari Rabu, teman-teman. Jadi mereka memandang kalaupun Rabu terjadi kejutan, pada intinya adalah di akhir ceritanya inflasi Amerika akan tetap turun dan mungkin mendekati angka 2% yang diinginkan Fed. Oleh karenanya mereka cukup yakin untuk mulai pemangkasannya di bulan September. Bukan Juli, tapi September. Setelah itu, November dan Desember akan melanjutkan kembali 25 basis point. Artinya ada 75 basis point di tahun ini, dan itu masih tetap konsisten dengan apa yang terjadi ataupun ditunjukkan oleh dot plot dari FOMC Maret. Nah, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda yakin 3 kali atau seperti Goldman Sachs yang hanya yakin 2 kali pemangkasan, yaitu bulan Juli dan juga mungkin di bulan September? Nah, satu sisi, rumor terkait dengan suku bunga juga berhembus terkait dengan BOE yang minggu lalu sempat memberikan kisi-kisi ataupun petunjuk bahwa mereka bisa saja melakukan pemangkasan lebih cepat di bulan Juni. Tapi kemudian rumor berkembang kembali, kelihatannya bukan Juni, tapi melainkan bulan Agustus. Dan mana kira-kira yang benar? Ya, Aberdeen atau Standard Life Aberdeen, di sini adalah perusahaan investasi yang berbasis di Inggris, mengatakan kelihatannya BOE belum tentu akan terburu-buru ataupun tergesa-gesa untuk melakukan pemangkasan tersebut. Alasannya adalah dampak dari kenaikan upah baru-baru ini. Ya, ada standar kenaikan upah untuk kehidupan nasional yang dikatakan oleh Aberdeen baru saja naik, dan kemungkinan itu akan menjadi alasan kenapa BOE nggak akan terburu-buru. Karena mereka butuh waktu untuk menilai apakah dampak dari kenaikan itu akan sangat positif atau dalam artian akan menekan lagi inflasi lebih tinggi atau justru bisa mengurangi dampak inflasi. Yang jelas, kalau misalkan upahnya naik, tentunya tingkat permintaan akan mulai kenaikan juga. Dan itu sebabnya kemungkinan tekanan tingkat tinggi terhadap inflasi masih tetap akan bertahan. Dan itu menjadi alasan yang mungkin lebih spesifiknya bisa dibilang untuk mempertahankan suku bunga lebih tinggi lebih lama.
Dan akhirnya bukan hanya Agustus, malah mungkin bisa mundur di atas Agustus. Ya, kita tidak tahu, tapi ini adalah pandangan. Sehingga kemungkinan bisa benar, bisa juga salah. Nah, satu sisi yang kita lihat dari economic calendar siang ini, kita akan mendapatkan data average earnings yang including bonus, dan mungkin ini salah satunya adalah tingkat upah ya, yang diperkirakan akan mulai penurunan 5,3% dari 5,6%. Ya, tolong dicek saja kalau misalkan datanya relatif lebih rendah, oke, berarti aman sehingga pound sterling akan berbalik turun kembali. Tapi kalau misalkan datanya lebih tinggi, otomatis apa yang dikatakan Aberdeen tadi betul adanya. Kemungkinan akan menjegal potensi pemangkasan di bulan Juni dari BOE. Sehingga akhirnya pound sterling akan mulai penguatan. Satu sisi juga perhatikan dengan tingkat penganggurannya. Kalau tingkat penganggurannya relatif lebih tinggi, ya saya rasa ini juga menjadi indikasi bahwa BOE sangat wajar untuk mempertimbangkan pemangkasan suku bunga. Semakin tinggi pengangguran, harusnya semakin lemah daya beli konsumennya. Tapi sebaliknya, kalau ternyata tingkat penganggurannya lebih rendah, well, of course, lagi-lagi Aberdeen berada di sisi yang benar, bahwa kemungkinan pemangkasan tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Oke, kemudian lanjut dengan data CPI dari Jerman ataupun dari kawasan zona euro. Tapi kawasan zona euro kali ini adalah consumer sentiment atau economic sentiment. Perhatikan saja yang kita butuhkan adalah data yang lebih rendah supaya menekan kepada ECB juga dengan kasus yang sama melakukan pemangkasan di bulan Juni. Jadi jauh lebih besar kemungkinannya untuk memangkas lebih cepat kalau ternyata data-datanya relatif lebih lemah. Dan itu juga yang berlaku untuk data PPI Amerika nanti malam. So, perhatikan semua skenario yang sudah saya sampaikan tadi di detik-detik awal. Dan jangan lupakan risk management karena itulah yang akan membantu Anda dalam setiap transaksi.